kurang besar teman-teman kerdusnya. udah mang nggak bisa menang lawan ibu-ibu mah. Dan ya bingung. Semoga perjalanannya lancar dan ikuti terus petualangan safari Ramadan saya di bumi Timur Tengah Selatan ini bareng Mas Nadif. Habis ini off-road katanya. Kuatkah tidak? Halo semuanya, cerita perjalanan safari Ramadan di Tanah Timur, Nusa Tenggara Timur bareng dengan Mas Nadif dan juga Nurul Hayat kita lanjutkan ya teman-teman. Nah setelah di episode sebelumnya kita tuh dijemput sama mama-mama dari Kampung Ali. Rencananya kali ini kita mau belanja untuk bekal berbuka puasa nanti teman-teman. Jadi nanti kita akan masak bareng-bareng dan berbuka puasa sama-sama di Masjid Al-Barokah Ali. Jadi perjalanan ini akan kami lanjutkan menuju ke Pasar Niki-Niki untuk berbelanja bahan makanan untuk dimasak rame-rame nanti. Let's go! Ke pasar dulu nggak? Kita kemana nih? Oh, pasar. Kita kemana dulu ini? Nggak jadi singgah kios ya? Oh, kiri mana kiosnya? Oh, lewat. Udah kelewat. Lewat. Gimana? Ini mau kemana ini? Ini Pak sopirnya tahu nggak? Sopir. Gimana sopir? Lewat. Jadi kita salah ini teman-teman, salah persepsi. Tadi kita mau ke pasar dulu, terus ke tempatnya Kang Abdul Qadir. Tapi si bapak mikirnya kita langsung pulang ke desa ya, ke kampung. Ya, langsung kita balik lagi. Kita balik kanan langsung gas ya, soalnya habis isi bensin mentang-mentang ya. Semangat dia. Semangat juga sopirnya. Kamu diajak ngebut ya. Ayo, kau terusin. Awas mobil. Oke teman-teman, kita mau belanja di Pasar Niki bareng ibu-ibu dari Kampung Ali. Nanti dipakai buat buka bersama. Awas ibu, ada mobil mau lewat. Ini suasana Pasar Niki teman-teman. Dia jualannya kayak gini, dipondok-pondokin kayak bawang putih, bawang merah gitu. Kita belanja timun. Di timun nih. Sama buncis ya. Biar nggak ini soalnya pasarnya. Kalau di sana ada pasar nggak? Ada tapi pas minggu sekali. Oh seminggu sekali, pasar minggu. Dari apa ini? Ini sirih pinang, ini pinang kering tuh. Ini pinang kering ini. Sirih pinang. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 14
Nanti nggak tahu lah, kita lihat aja ya. Dan ini suasana di pasar Niki-Niki Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di sini pasarnya seperti ini. Oke teman-teman, kita muter-muter di pasar Niki-Niki ya. Ini banyak jual sirip pinang, ada bahan-bahan kebutuhan sehari-hari. Di sini ada juga jamcin. Bawang merahnya tuh kecil-kecil ya, bawang merahnya. Sama rica itu cabenya juga kecil-kecil. Ada jual pinang teman-teman. Pinangnya seperti ini. Ini yang pinang mentah, ada juga pinang kering. Nah, sirih itu dikonsumsinya ada daunnya, ada bunganya, buah. Nah, buahnya seperti ini. Nah, ini buah sirihnya, yang itu buah sirih, yang ini pinang. Yang ini daun sirih. Kita lihat ya, terlihat. Jadi yang dikasih. Ada jual tembakau, kapur. Iya, ada jual ikan kering. Enak tuh kayaknya digoreng ke sambal. Sayurannya ya seperti ini, ada wortel, ada cabai. Nah, cabainya tuh ada dua jenis di sini. Yang ini nih nggak terlalu pedas, yang ini tuh pedes banget. Ini kecil-kecil cabainya teman-teman. Itu pedes banget ini, cabai setan ini kayaknya. Aku pernah nanam ini. Kalau di Sumatera orang bilang cabai gunung. Sayurannya ada bunga pepaya, ada ini apa ya? Labu siam, wortel. Wortelnya tuh kecil-kecil kayak ini. Nah, wortel, ada bayam, ada sawi, ada selada air. Ini ada selada air nih. Nah, ini selada air. Bisa juga nanam di rumah. Nah, ini nih yang khas ini nih, pucuk labu. Ini pucuk labu ini enak juga nih dibobor. Di pucuk pohon labu, teman-teman. Dan bawang putihnya produksi dari China, aroma garlic. Oh, ini bawang yang kecil-kecil ternyata bawang dari Cina juga teman-teman. Made in China, bawangnya kecil-kecil kayak gitu. Semua udah impor teman-teman. Ini bawang merahnya tuh kecil-kecil kayak gini. Impor. Impor. Hah? Impor. Oh, kecil. China. Cina lah. Ada tanah segitu besar loh. Sumbawa bagus. Iya, tempat orang-orang Sumbawa yang banyak. Ini garamnya dijual curah seperti ini teman-teman. Garamnya ini 1.500 segini. Ini tuh garam dari laut langsung ya Pak? Ini sea salt ini, garam laut. Jadi ambil baru dibayar. Terus ibunya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Dawan. Ini menarik nih. walah ikan asin. Kan. Harga tempe segini 5.000 teman-teman. Harga tempenya 5.000. Tadi belanja di sana habis 300.000 kalau nggak salah. Ketemu salah satu warga Muslim dari Kium teman-teman. Ikan apa namanya? Ikan puri kah? Kalau di sini ikan apa bu namanya? Ikan kering. Ikan kering saja. Oh, Ini 20. Iya. ikan kering 30, Ustaz. Oh, 30. 30 sampai 40. 40. Semua 70. Ini teman-teman alpukat yang tadi saya beli. Betul gede sekali alpukatnya. Oke teman-teman, ini kita masih belajar di pasar Niki-Niki. Suasananya seperti ini. Pasar Niki-Niki, ibu kota. Niki-Niki ini kecamatan kalau nggak salah. Di Timur Tengah Selatan. Ini ketemu dengan Bapak dari Kampung Kium. Oh, 8 ekor. 8 ekor. Berapa? 81. 80.000 satu teman-teman di sini. Ayamnya dijualnya seperti ini. Pakai motor. Untuk beli untuk buka puasa. Beli untuk buka. 48 kakak. 48 kakak yang muslim. Soalnya rame terus. Rame ya di masjid ya. Buka puasa. Buka bareng-bareng sama-sama. Ini 8 kakak itu bawa untuk semua.
semua yang jemaah semua datang. Makan sama-sama toh. Buka kita beli ayam teman-teman. Lari-lari. Ayam mati. Susah ngelawan ibu-ibu, susah. Makanya kalau yang jatuh ngajak ibu-ibu Mas. Kalau nawar sendiri. Ini kita mau beli ayam buat sumber proteinnya teman-teman. Jangan padan. Ini kurang besar. Oh ini besar. Kurang besar teman-teman kerdusnya. Udah mang. Nggak bisa menang lawan ibu-ibu mah. Ya teman-teman, kita nyari yang agak besar tempatnya supaya nggak empet-empetan. Soalnya perjalanan dari sini lumayan jauh ke kampung, takutnya nanti di jalan mati kan jadi bangkai, jadi nggak bisa dimakan lagi kan, mubazir gitu. Jadi nyari tempatnya yang besar. Makanya tadi ibu-ibunya pada ngomel semua ke mamangnya, kasihan mamangnya. Kita tuh beli ayamnya 9, jadi satu dos isi 3. Satu dos isi 3 teman-teman, biar nggak mati ayamnya. Soalnya di sini panas banget dan treknya gimana Nadif? Treknya kan ya jalannya di rata, jalan makadam begitu ya, jadi emang nggak ada aspal. Iya. Ya tanah tapi gelombang, apalagi kalau udah habis hujan pasti itu bisa dilewati. Nanti kita lihat. Tadi ngobrol dengan Pak siapa tadi? Pak Sofyan. Pak Sofyan juga ke Kampung Kium juga jalannya jelek sekali. Nanti kalau memang saat kan kami jemput remote. Oke, siap. Tadi undang untuk main ke Kampung Kium teman-teman. Kampung apa desa? Kampung Kium. Kampung Kium. Desanya mau Leo. Desanya mau. Nih, Pak Nadif ini. Ustadz Nadif ini. Dia harus pimpin terawih ya Om ya. Harus pimpin terawih dia nanti di sana. Saya penggembira saja. Oke teman-teman, puasa di NTT memang cobaannya banyak. Cobaannya besar. Karena di sini panas banget teman-teman, ya Allah. Ini kering kerontang. Panasnya membara. Jadi kita tadi beli ayam teman-teman 9 ekor. Satu ekornya tuh di sini 80.000. Jadi tadi tuh sekitar 720.000. Dan memang buka bersama kali ini kita makan daging. Memang jarang makan protein seperti daging gitu. Oke teman-teman, kita sudah selesai belanja dan ini kita siap menuju ke Kampung Ali yang ada di Amanuban. Oke teman-teman, ini barang belanjaan kita, ada ayam, ada macam-macam tadi sudah buat makan nanti. Makan sama-sama. Nah oke teman-teman, sekarang kita sudah mau pulang menuju ke Kampung Ali. Dan butuh perjalanan berapa mas? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam, dari 1,5 sampai 2 jam lah ya, kita lihat nanti. Dan ya, bingung. Lancar negeri ya. Ya, semoga perjalanannya lancar dan ikuti terus petualangan Safari Ramadan saya di Bumi Timur Tengah Selatan ini bareng Mas Nadif. Let's go. Lanjut belanja di kiosnya Abang Abdul Qadir yang tadi ketemu di musola teman-teman. Alhamdulillah kita dikasih bonus itu teman-teman, jadi nggak dihitung sama tadi ada aqua juga. Kita belanja di sini malah dikasih tambahan teman-teman, dikasih bonus banyak banget. Tadi ada air minum, ada apa tadi, banyak banget sih, ada minyak goreng, ada kecap. Terima kasih. Agustus katanya. Terima kasih banyak. Agustus sebelum buka ya. Dapat banyak kita dari Mas Abdul Qadir. Iya, insyaallah. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Ini apa? Telpuyuh, enggak tahu. Suruh bawa dah tukang.
Aduh terlalu. Terima kasih banyak. Aduh ya Allah. Masya Allah tambah ini. Terima kasih banyak, Kang. Jadi kita ditambahin banyak banget. Bilang tadi dia kok dia minta. Aku kasih dia. Ibu-ibunya senang dapat banyak bonus. Udah dikasih tadi banyak, ada mie, ada ini juga, ada minyak goreng, ada jajan-jajan, ada air minum, telur puyuh lagi. Berkah-berkah. Terima kasih banyak. Ya. Oke. Tet, balik dulu. Assalamualaikum. Kita banyak dapat rezeki hari ini, Mas. Oh, memang begitulah. Katanya silaturahim itu selain menambah rezeki juga menambah panjang umur. Tapi tadi ini kan udah contoh ya. Iya. Karena kita kalau ketemu orang, akhirnya juga rezeki juga datang begitu. Iya. Masya Allah. Itu berkah tadi gara-gara kita telat terus ke Masjid An-Nur ya. Iya sih. Ada barokahnya, ada berkahnya, ada apa itu? Banyak untungnya lah kalau kita menjalin silaturahmi itu ya. Banyak banget itu, ada air minum, telur puyuh, roti-roti. Rupiahnya berapa itu ya? Iya. Nah, berkah lah buat Mas Abdul Qadir dan keluarga. Mau umroh katanya ya? Iya, umroh. Umroh hari Agustus. Agustus. Umroh. Ya, mudah-mudahan lancar. Doanya semoga dilancarkan. Mudah-mudahan. Semoga bisa berangkat bersama keluarga. Amin, amin. Jalannya longsor teman. Trans Timur ini longsor. Daerah mana ini? Sini ya. Nah itu Trans Timur tuh gitu, makanya tiket pesawatnya rata tuh sih. Pokoknya tekan Kupang baru sampai nusu. Udah juga kan? Kita belok ke kanan. Ini masuk kita jalan ke kampung ini. Gimana Woyo? Woyo, nama daerahnya Woyo. Ini jembatannya teman-teman. Udah masuk ke jalannya teman-teman. Real adventure ini. Dikasih tahu ya, motor dulu lihat bukunya. Asli sih jalanannya ini teman-teman. Aduh, ini nggak kebayang itu tadi telur-telur yang kita beli dari pasar Niki-Niki untuk dibawa ke kampung, apa kabarnya ya? Dan apa kabar si ayam-ayam tadi yang kita taruh di kerdus-kerdus itu, apakah mereka tidak stres? Nanti kita lihat pas sudah di kampung ya teman-teman.
Dan ya memang perjalanan dan jalan-jalan seperti ini adalah realita yang saya dapatkan atau saya temui ketika lagi melakukan perjalanan seperti ini, khususnya di Nusa Tenggara Timur teman-teman. Masih banyak sekali tempat-tempat yang jalannya tuh seperti ini. Ya semoga saja ada perhatian ya dari pemerintah teman-teman. Kita mau lewat sungai teman-teman. Si bapak sopirnya lagi ngatur jalan, bebatuan yang harus dilewatin. Oke, saya mau ambil video dulu. Si om drivernya masih ngatur bebatuannya teman-teman supaya nggak selip bannya. Ini kalau lagi banjir berarti ini Mas Najib fansnya ibu-ibu, dia ke sana tuh. Pak Ustadz kesayangan dia guys di sini guys. Kembali diatur jalannya teman-teman supaya nggak slip. Oke teman-teman, ini kita ngelewatin sungai mobilnya. Ini kalau lagi banjir, saya nggak ngebayangin ini kalau lagi banjir kayaknya susah juga ya dilewatin ya mas. Bisa lewat mas. Mas Adi sebelah sini dong, kita ngobrol. Ayo, kalau hujan malah nggak bisa lewat ya berarti kita ya? Opsinya kalau hujan kita harus lewat Oekam, turun agak muter sana. Jauh ya? Berarti ini jalan pintas ya? Iya, ini jalan pintas. Oke, mari kita lanjutkan petualangan kita. Oke teman-teman, kita baru lewat sungai. Wih, langsung. Berarti apa itu? Oh, itunya sampean. Ini kalinya. Ini mirip tuh sungai yang kalau kita mau ke Kampung Boti. Oh itu. Kayak gini juga lebar. Hujan juga deras ya. Iya. Ayam yang mau terbang. Ayam yang mau terbang. Iya, kita sampai kampung udah buka puasa aja. Iya kan ya. Buka ini lupa rek. Mana tat buka, sabar dulu. Tadi ada yang nitip ayam dari Niki-Niki. Lele, ayam itu. Oh ini. Iya. Insyaallah. Insyaallah. Mas Kanetif. Mas Kanetif. Itu Mbak Priuk ya? Oh ini Toa ya? Oh, jadi
jatuh. Lagi jatuh. Iya. Ini sudah dekat kampungnya teman-teman katanya. Oh, ditutup. Di atas ada setengah mengerti itu, mobil masuk setengah mengerti. Ini tidak boleh masuk. Soalnya ini bisa buka masuk, hanya mendaki itu nanti setengah mengerti karena berbaru dong ada garuk mau rabat tapi tidak jadi. Jadi gimana? Air nanti overse di bawah. Off-road. Oke. Bawa. Luar ya? Ke dalam ya? Luar. Ya. Habis ini off-road katanya. Tutup lagi. Udah masuk Oh sini sapi. gitu ya? Iya. Oh biar nggak masuk sapi. Kalau masuk ini habis ini. Oh kemarin di Rote juga gitu? Iya, di Alpun juga gini. Biar nggak masuk sapi. Iya. Biar binatang ternak nggak masuk ya? Iya. Oh, sampai sini kan? Masuk ke Ali bisa tuh. Bisa, jangan bisa. Kita off-road teman-teman. Ih cantik itu lembahnya. Cantik ya. Masya Allah. Ini Jawa saya udah jadi apa? Iya udah jadi Destinasi ini. destinasi wisata. Halo sapi. Sapinya bagus ini. Jalannya off-road teman-teman. Ini jalannya rusak, kita mau diturunin di tengah jalan teman-teman. Kita lagi ngerayu pak sopirnya untuk nganterin sampai ke kampung. Soalnya barang bawaan kita banyak ya bu ya. Iya. Susah juga kalau turun sini. Susah. Jalan aja susah, apalagi bawa barang. Bismillah, bisa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ma, tante minta maaf ya. Sungguh. Oh, kan saya makan anak lara. Kesusah. Istighfar. Aja sudah. Bismillahirrahmanirrahim.
Gokil, gokil. Off-road gitu. Asli perjalanannya. Ini udah mau buka puasa nih, 17.43. 30 menit lagi kita sudah azan maghrib di sini. Gimana Bu? Aman? Aman. Gokil. Sakit kakiku. Sepatu lupa. Aku nih kontra-kantrok kabeh kok. Luncat-luncat ngene nganti kok. Sehat. Oh ya, alhamdulillah. Yuk, masuk. Yuk. Oke. Lanjut. Sambil balapan oke. Ya, Mas. Capek Bapak main. Gokil, aduh. Setengah mati di orang sini, aduh. Itu apalagi kalau hujan ya lebih parah. Iya. Iya. Kalau hujan lebih parah gitu. Kita mau Itu gitu saya hampir loncat ke belakang. Berapa kaki lapar. Jadi Bapak mama nih. Ini sudah sampai. Awas mundur, awas mundur. Awas, oi. Awas. Enak. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Kampung Ali, tapi ternyata belum sampai di masjidnya. Dan karena tanjakannya tuh curam banget, mobilnya nggak bisa lewat. Ini harusnya mobil-mobil 4 wheel sih, 4WD bisa naik ke sini. Tadi untuk sampai ke sini aja saya masih ngos-ngosan nih teman-teman. Dan kita terpaksa turun di sini, barang-barangnya nanti baru diangkat manual menuju ke masjid untuk dibuat buka bersama di sana. Jadi kita turunin semua barang di sini. Ini nggak kebayang sih nanti ngangkut ke atasnya. Bisa jalan kaki aja mungkin. Aduh, ngos-ngosan itu ke sana. Aduh, nggak tahu nih kakinya masih oglek apa enggak. Tapi asli sih ini untuk bertemu dengan saudara-saudara Muslim kita di Amanuban ini butuh perjuangan yang luar biasa. Gak kebayang perjuangan mereka tiap hari seperti apa seperti di sini teman-teman. Ini saya udah terharu tuh melihat dari pasar aja kayak gitu. Perjuangannya, aduh Tuhan ya Allah. Semoga ini segera inilah jalan fasilitas desa ini semoga segera dapat jatah dari pemerintah supaya dibangun jalan seperti ini. Gak kebayang tadi tuh kita harus lewat sungai, lewat muter-muter. Oke teman-teman, jam 17.55 ini tuh sekitar 15 menit menjelang buka puasa. Di sini kami baru sampai di kampung, dan karena di belakang sana itu tanjakannya lumayan terjal dan mobil nggak bisa lewat, akhirnya kita turun di sini di ujung kampung teman-teman. Dan nanti semua barang-barang ini akan dibawa secara manual menuju ke masjid dan kita buka bersama di masjid nanti. Ya kebayang sih. Perjuangan banget ini dengan kita yang biasanya mendapatkan segala sesuatu di kota itu dengan mudah, terus bisa merasakan bareng mereka itu sesuatu yang luar biasa. Sebuah pelajaran hidup yang tidak akan mungkin saya dapatkan di bangku sekolah manapun. Keikhlasan mereka dan juga perjuangan pastinya. Aduh, yuk kita masih berjuang, harus naik ke atas lagi. Semoga kaki saya nggak kumat teman-teman. Ini tanjakannya lumayan terjal soalnya. Gimana, Nasib? Lanjutan jalannya. Dari dulu emang kayak gini? Ya kalau dulu sih kalau lewat dari OEW kan dari sana ya. Itu jalannya emang sama kayak gini, tapi kan kalau nggak terlalu sih, tanjakan. Ya sama nanjak, cuma gitu. mungkin kalau ini karena belum serata sana ya. Jadi kayaknya nggak bisa. Nggak bisa lewat. Ini kayaknya sih ada tumbukan itu. Masih ada. Juga sebenarnya juga sama, cuma lebih rata dikit. Oh gitu. Jadi terpaksa kita harus nurunin barang di sini, kita angkut manual menuju ke sana.
Ini teman-teman, karena ayamnya sudah ada yang mau mati, udah tenggen-tenggen, jadi dipotong di sini. Ini saya nggak lihat ini karena ada darahnya, nanti copyright YouTube. Nah, kalau darah masih nggak boleh. Oh iya benar. Ada beberapa ayam yang sudah ini mati udah. Iya mati. Hah? Mati di ekor? Ya. Dua, satunya Satunya. Oh, satu dari sembelih. Iya. Aduh, sayang. Ya beginilah kalau dengan cara seperti ini. Iya. Itu ayam kita ternyata mati 2 ekor teman-teman, karena perjalanan jauh dan perjalanannya lumayan parah tadi. Jadi yang 2 ekor itu nggak bisa kita konsumsi nanti. Makanya tadi yang di sini yang masih sisa kita langsung sembelih. Udah diangkutin sama anak-anak ke sana teman-teman. Udah seneng banget mereka ngangkut jajanan untuk buka bersama nanti di masjid. Nih. Kolam banyak. Lebih hancur jalannya teman-teman katanya ke kantor desa. Jadi Ali ini salah satu kampung di desa Mauleo, kecamatan Amanuban Timur. Ya, ini mudah-mudahan dapat perhatian lah dari pemerintah seperti ini jalannya. Aduh parah sih. Ini nggak kebayang kalau hujan. Kalau hujan lebih parah Om ya? Iya. Kalau hujan hanya putar saja di bawah. Tidak bisa balik, tidak bisa naik ke sini. Sampai tadi pagar tadi saja. Oh. Cuma Bapak Desa. Yang pagar tadi itu kan? Ini ayam tadi yang kita beli di sana teman-teman mati karena kelelahan kayaknya dia. Terima kasih banyak Om. Sampai ketemu lagi. Bapak terima kasih banyak. Tas dulu. Tas. Nah, tas dulu, tas. Ya. Oke, Bapak drivernya balik teman-teman. Kita menuju ke kampung. Yuk, kita jalan kaki. Oke teman-teman, kita jalan ke atas. Saya cuma bawa tas saja karena memang kaki saya itu masih cedera tulang punggung, jadi nggak kuat bantuin. Mohon maaf. Bentar lagi kita buka puasa. Sekitar 7 menit lagi. Wih, kuat itu, jagoan nih. Kuat, ayo, semangat. Aduh, sahabat atas saya sudah mau mati rasanya ini. Kadang ya, kita lihat ketidakadilan seperti ini di pelosok-pelosok negeri. Terus, lihat berita akhir-akhir ini. Korupsi seperti ini tuh. Aduh, ya Allah. Kok tega orang-orang seperti itu ya. Alhamdulillah sampai masjidnya teman-teman. Astagfirullah. Astagfirullah. Sunsetnya bagus tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah ya Allah. Teman-teman, akhirnya sampai sini pas buka puasa. Tadi saya terharu banget ya, mohon maaf. Dan ini semua sudah berbuka, kita siap-siap sholat maghrib berjamaah. Terus gak tahu ini masaknya kapan. Nanti kita berarti makannya setelah tarawih.
dan ketemu Ustadz Lutfi. Akhirnya kita kemarin cuma di Zoom aja ya. Selamat datang. Alhamdulillah ketemu kita. Wah, terima kasih Kak. Dapat kurma. Lihat kayak gini tuh ingat perjuangannya teman-teman, datang ke sini tadi. Luar biasa. Nah, yuk kita saat maghrib bareng. Oke teman-teman, akhirnya setelah sholat maghrib kami tadarus bareng-bareng di sini bersama Ustadz Lutfi. Ustadz Lutfi ini adalah dai pelosok yang dikirim oleh Nurul Hayat ke Kampung Ali ini teman-teman. Jadi tiap tahun itu ada utusan yang dikirim ke daerah Timur Tengah Selatan ini untuk membimbing para warga menjalani kehidupannya sebagai umat muslim. Karena menurut informasi yang saya dapat dulu Raja Amaduban itu Bapak Gunawan Isu itu mengislamkan sekitar 3.000 penduduknya teman-teman. Namun masalah yang dihadapi ketika itu adalah kurangnya dai yang membimbing mereka untuk menyelami lebih jauh tentang agama Islam itu sendiri. Akhirnya ya kebanyakan dari 3.000 orang yang masuk Islam pertama kali itu hanya sebagai statusnya aja Islam teman-teman. Nah, kehadiran dari dai pelosok program dari Nurul Hayat ini menjawab tantangan itu teman-teman. Dan Mas Nadif yang ngetrip bareng kita ini adalah alumni dari dai pelosok yang ada di Timur Tengah Selatan ini teman-teman. Dan daerah penugasannya itu bukan di Kampung Ali teman-teman, dulu itu ada di Kampung Hapun. Nah, besok rencana kita akan menuju ke sana juga. Setelah tadarus kita lanjutkan dengan sholat tarawih bersama. Ya, mari kita sholat tarawih bareng teman-teman. Selamat malam, ini kita habis tarawih, masih santai-santai di sini. Terus kita nanti mau makan bareng. Ini tadinya tuh harusnya jadwalnya tadarus, cuma tadi kita tuh belum buka bersama teman-teman karena tadi kan saya datangnya itu telat ya. Kita tadi agak susah perjalanan kesininya, jadi ini baru masak-masak sekarang habis tarawih, nanti kita mau makan bareng. Dan ini katanya mau ada penyambutan teman-teman. Jadi saya mau disambut di sini pakai selendang adat ya, ini khasnya NTT banget sih. Kemarin waktu di Fatum Nasi kan saya disambut dengan Bapak Matios Anin kayak gitu juga ya. Nah sekarang seperti itu, kita tunggu katanya tadi dengan Bapak Tetua Adat. Ya gitu. Kasih sih doon na naman semut. Itu pakai daunnya ya, bukan buahnya sirihnya? Ada buah, ada daun. Ada buah, ada daun juga? Buah dari pipa. Dari Peralon? Ya, Peralon. Ini tempat sirih pinangnya. Ini apa? Pinang kah? Pinang. Oh, pinangnya ya? Iya. Ini biasa kalau yang masih punya gigi dikunyah langsung kayak ini. Karena bapak giginya sudah habis, baru ditumbuk dulu. Terus, ayo bapak dimakan. Kita mau makan lah. Nih, baru ketemu. Terakhir ketemu kapan? Ini, saya ketemu ketika wisuda ya. Itu bulan Oktober lah. Tahun lalu. Ya, tahun lalu. Oktober. Sekarang baru ketemu ya. Ya. Yang perjuangan tadi naik apa? Naik pickup kita. Nah begitulah kalau kita ada kebiasaan. Ya mas ini kendaraan yang bisa lewat pickup gitu doang ya. Oke teman-teman, salah satu tradisi di Nusa Tenggara Timur ini yang saya temui di hampir semua wilayah adalah penerimaan secara adat seperti ini. Dan ini saya dan Mas Nadif mau diterima secara adat. Walaupun masyarakat sini sudah memeluk agama Islam, tapi adat-adat yang tidak bertentangan dengan Islam itu masih mereka pertahankan sampai sekarang. Contohnya ya penerimaan secara adat seperti ini teman-teman. Dan setiap kali dihadapkan pada acara seperti ini tuh saya terharu. Kayak kita tuh udah dianggap keluarga sendiri gitu loh teman-teman. Datang ke
ke satu tempat disambut dengan seperti ini, wah itu luar biasa sekali sih. Kita mau kemana? Insya Allah mau ke rumahnya siapa Pak? Bapak Imam. Iya, Bapak Imam insya Allah akan mengadakan tasyakuran panen atau jagung muda. Jadi biasanya kita akan makan jagung muda setelah doakan. Itu kalau bilang kalau kita nggak boleh panen sampai kita makan jagung muda dan didoakan begitu. Dan ini tidak hanya berlaku untuk muslim aja, tapi juga untuk non juga. Jadi kalau non ya mereka jagung muda tapi dengan doa mereka sendiri. Sesuai kita dengan agama ya mereka. akhir masing-masing. Dan berarti ini adat. Ya adat di sini lah. Oke. Kita akan let's go kita ke tempatnya. Dadah. Siapa ini? Oke teman-teman, ini kami diundang oleh salah satu warga untuk berdoa bersama, namanya doa jagung muda teman-teman. Jadi mereka ini sebelum masa panen atau ketika jagung sudah mulai masa panen, itu akan bersyukur atau membuat tasyukuran seperti ini untuk bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang sudah mereka dapat dengan berhasilnya proses penanaman jagung yang ada di sini. Wah ini menarik sih, kita lihat ya tradisinya seperti apa. Artinya disyukurilah apa yang ada gitu, hasilnya yang ada itu begini Ustaz. Jadi bukan mau dibilang adat, bukan kebiasaan lah. Kebiasaan. Tradisi. Sekian karena kirim surat Al-Fatihah untuk almarhum yang sudah. Oh gitu. Ini tuh maksudnya udah panen? Iya, artinya sudah Kalau cukup begini lah, sih, itu sudah bisa makan. Oh sudah cukup mau dipanen gitu maksudnya. Oh. Oke teman-teman, ini kita lagi Tasyakuran jagung muda. Tasyakuran jagung muda. Jadi ini menjelang panen ya. Menjelang panen teman-teman. Jadi syukuran di sini mensyukuri apa yang sudah diusahakan terus dipanen, nanti mudah-mudahan panennya bagus. Itu biasanya seperti ini dan ini tradisi ya. Sudah tradisi dari turun temurun dari nenek moyang ya. Kita selain makan jagung ternyata ada makannya juga, makan banyak. Tasyakurannya. Alhamdulillah. Oke, kita. Ini asli. Ini dipanennya itu masih muda gini apa sudah tua nanti? Hanya ini Tunggu muda tua. Ini kita panennya karena memang artinya apa ya? Biar bisa konsumsi. Oh, sudah bersyukur sudah bisa dikonsumsi gitu ya. Tapi kalau panennya nanti tunggu tua Ustaz. Tunggu tua ya. Tunggu. masih muda. Ambilin Mas jagungnya satu, coba nyobain. Ini jagungnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali Pak, satu, bismillah. Silakan. Beda jagung dengan Jawa ini beda. Memang saya kasih tahu karena memang di kota-kota kebanyakan jagungnya jagung manis Ustaz. Lebih pulen. Kalau yang muda-muda begitu Lebih pulen dan berisi. dia punya rasa juga beda sama jagung manis. Ini jagungnya lebih pulen dan berisi teman-teman. Lebih padat. Ini yang biasa buat jagung bos itu. Iya. Nah, iya rasanya mirip. Jagung manis kan kebanyakan pakai buat goreng dulu ini. Hanya kita nggak bawa Ustaz ya. Kalau daging timur kan tahu sendiri. Ayam timur dia keras kan Ustaz ya. Kalau masih ada Memang kita kebanyakan kalau ayam Kalau buat goreng aduh keras ya. Kasih yang kalau mau konsumsi dekat panen begini kan Ustadz, beras dia harga mahal. Oh gitu. Nah, kalau dekat panen jagung kan beras harga sudah mulai mahal Ustadz. Tapi kalau sudah mulai habis panen begini berarti beras harga sudah kalah karena orang kebanyakan konsumsi jagung. Oh iya. Jadi beras sudah jarang laku Ustadz. Nah, jagung juga makanan pokok di sini ya. Ini makanan pokok Ustadz. Kalau jagung ini makanan pokok asli orang timur ini. hanya tahun demi tahun. Oke teman-teman, kita nyobain. Ini jagung tadi saya kupasin, ininya janggalnya nih. Dipipil kalau orang Jawa bilang, terus mau dikasih kuah. Boleh Mas kuah sama ayamnya.
Ini. Kasih sambal nih. Udah mas. Kasih sambal. Kita cobain ya, bismillah. Ibunya marah-marah sudah namanya anak-anak juga kita. Apa sholat tadi udah nyari itu? Bukan. Ini pas tadi kan main HP. Ini lagi masak-masak. Ini kita lagi sarapan nih Ustaz. Sarapan. Iya. Lagi masak di sana ya, tadi ayamnya ya. Buat nanti makan bersama teman-teman. Oke teman-teman, di belakang itu ibu-ibu lagi pada masak untuk nanti kita makan bareng-bareng. Aku udah makan sih tadi. Makan jagung. Nih, memotong-motong. Kita lagi pada masak-masak ini Ustaz. Nih alpukat yang kita beli di Soe tadi teman-teman. Oke teman-teman, kita makan bareng. Sini, mari Ibu. Oke teman-teman, sekarang jam 4:08 kita sahur bareng-bareng di masjid. Ya Mas Najib, sahur bareng-bareng sama ibu-ibu di sini. Ya Mas Lutfi. Gimana Pak Ustaz? Aman? Aman, insyaallah. Aman. Ini ya guys. Sahur, bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Barokah Ali teman-teman, dan ini nama kampungnya nama Kampung Ali. Ini teman-teman, masyarakat sini itu pangan lokalnya adalah jagung. Makanya tadi malam kita ada mendoa untuk ini kan, untuk apa namanya, jagung muda, syukuran
Nah, di sini tuh ada Ume Kebubu teman-teman namanya. Kalau kemarin kita ke Kampung Boti, kalau teman-teman lihat petualangan saya di Kembaran Nusa itu kan ke Kampung Boti yang di Kabupaten Tetes juga, Timur Tengah Selatan, terus ke Molo yang ada di Fatu Nasi, itu rumahnya sama seperti itu. Ume Kebubu itu artinya rumah bulat. Nah, rumah-rumah suku Dawan kalau nggak salah dulu tuh seperti ini teman-teman, sebelum ada rumah-rumah yang sekarang. Dan masyarakat yang ada di sini itu kalau nggak salah juga dari suku Dawan asal muasalnya. Oke teman-teman, karena hari ini adalah hari Jumat, maka saya dan Mas Nadif dibantuin beberapa warga juga. Kita bersih-bersih masjid untuk persiapan sholat Jumat nanti teman-teman. Halo teman-teman, selamat siang. Sekarang jam 11:44 dan kita akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Barokah Ali ini teman-teman. Nanti kita lihat ya, kita bareng-bareng sholat Jumat dengan warga yang ada di sini. Let's go. Assalamualaikum Pak. Nah oke teman-teman, kalau di tempat-tempat lain itu kan biasanya warga muslimnya adalah pendatang. Seperti warga Bugis, Buton itu biasanya seperti itu. Nah di daerah Manuban ini adalah masyarakat lokal yang beralih memeluk Islam, karena dulu kabarnya itu seorang raja dari Amanuban ini juga mualaf gitu teman-teman. Akhirnya rakyatnya mengikuti. Nah ceritanya itu sampai ke tempat ini, ke Masjid Al-Barokah Ali ini. Makanya kalau dilihat dari dari muka, dari postur tubuh itu adalah masyarakat hampir mirip dengan warga yang saya temuin di beberapa tempat, misalnya kayak di Kampung Boti, di Mutis kemarin. Dan karena memang core dari masyarakat Pulau Timur ini adalah suku Dawan. Dan mataharinya lagi mentereng teman-teman, panas. Ya kita masuk ke masjid aja. Asli ini puasa di sini itu tantangan banget karena panas banget teman-teman. Aduh, ini nggak tahu kalau saya buat termometer suhunya berapa. Barang siapa telah makan atau minum Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Imam yang juga menjadi pemimpin adat di Kampung Ali ini ya. Insya Allah nanti juga ditemani oleh Bapak Sudirman yang nantinya juga akan menjadi penerjemah bagi kita dari bahasa Timur, bahasa Dawan menjadi bahasa Indonesia begitu ya. Bagaimana Kampung Ali ini bisa ada begitu? Bagaimana asal usul ceritanya Kampung Ali ini bisa terbentuk begitu? Mungkin bisa ceritakan. Nakampiuno lakuan, nasamis kuan limbisan layon na fun, tekat na kan bentukam kuan Ali. Inasal usul naman ang besantekan na kuan Ali. Kuan Ali lang tekam na kuan Ali lam naisi pi at nenta na kolam naisi ini na afina. Ada kuda yang lari, langgar kali, terus ada yang mempertanyakan bahwa apakah kuda ini langgar lewat sini atau tidak. Nah, makanya kan mereka langsung menamakan kampung ini jadi Kampung Ali. Ya begitu ya. Ali artinya? Ketinggian. Ketinggian. Ya, Aliun. Ketinggian. Jadi Kampung Ali adalah kampung ketinggian. Ya, berarti pas posisi di ketinggian memang. Ya. Apakah dari bagaimana sih ya Kampung Ali ini, masyarakat Kampung Ali itu bisa memeluk agama Islam begitu? Apakah memang dari nenek moyangnya sudah memeluk dari dulu atau emang ada dakwah yang masuk atau dari efek dari kerajaan Amanuban begitu yang raja yang masuk Islam atau bagaimana? Mungkin bisa ceritakan.
Naisin piu kain ola Islam fantam na hai kuana hai. Jadi kita Islam masuk ke TTS ini Ustadz kan berawal dari almarhum Bayi Gunawan Isu. Artinya beliau yang membawa Islam masuk pertama di TTS. Awalnya yang masuknya Islam di sini Ustadz kan belum ada masjid. Jadi Pak Haji Gunawan kan hanya syahadat mereka untuk artinya masuk ke Islam. Tapi dia bentuk 3 tempat untuk menjadi tempat yang artinya 1-2 kampung bisa gabung untuk 1 tempat untuk bisa ibadah. Nah, jadi kayak yang satu itu Tunin, Waibesa sama Waiwe. Ya. Karena Ba'ilah Sarus Isu ini kan dia kasihan. Jaraknya kan terlalu jauh, jadi Bayi ini kan dia Kristen, hanya dia yang mewariskan tanah ini. Awalnya musola 2011 Ustadz ya, 2011 masih jadi musola. 2013 peletakan batu pertama. 2013 itu sudah bisa digunakan Ustaz. Baik, insya Allah tidak cerita banyak terkait dengan sejarah awalnya Kampung Ali terbentuk, kemudian juga dari masyarakatnya ini berasal dari mana, bagaimana Islam bisa masuk, dan kemudian fasilitas umum yang ada di sini, begitu ya. Jadi tadi di akhir cerita diceritakan kalau di sini memang air sudah ada di mata air, hanya saja terkendala di penyalurannya begitu. Karena kebetulan Kampung Ali ini berada di atas begitu ya, ketinggian, sehingga air kan mengalir ke bawah bukan ke atas. Sehingga air itu untuk mengangkut air pastinya perlu diangkut dulu dengan secara manual begitu ya. Ketika dijelaskan kalau asalnya saat ini karena belum ada bak begitu kan, jadi sementara sedot dengan biasa air, dan mungkin airnya masih belum bersih begitu ya, campur dengan lumpur, campur dengan batu kotoran. Jadi kedepannya ada tindakan baik, kemudian juga ada perhatian baik dari teman-teman Muslim untuk bisa mewujudkan, membantu teman-teman yang ada di Kampung Ali ini, sehingga fasilitas yang ada di sini itu terutama air ya sebagai kebutuhan utama manusia begitu tercukupi dan bisa menjadi istilahnya kan sebagai fasilitas untuk berwudu, bersuci, kemudian juga mandi sebagainya, sehingga kalau masyarakat merupakan ibadah mau wudu mau sholat tidak perlu istilahnya bersusah payah untuk mendapatkan air. Oke teman-teman, jam 14.26 kami harus melanjutkan perjalanan ke Desa Wewe teman-teman, dan ya mungkin harus berpisah dengan Mas Lutfi di sini. Selamat menjalankan tugas di sini. Terima kasih sudah berkunjung ke Kampung Ali. Mudah-mudahan dapat pengalaman dan pelajaran banyak. Amin. Titip teman-teman di sini ya. Insya Allah. Oke. Baik. Kita lanjut. Yuk lanjut ya. Foto dulu. Sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih sudah berkunjung semuanya. Kembali lagi nanti. Merasa tidak ditinggalkan. Ya wes, sampai ketemu lagi. Titip saudara-saudara di sini. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aslu tas. Ya, aslu. Ya, dadah semua. Wah, lagi mendung tuh Mas di sana. Pak Haji. Agak tua ini Pak Haji. Umay kebubu di bawah tuh. Air besar. Ini yang swasta. Kuatkah tidak? Kuason deh. Sangat. Makan 1 piring penuh ini ya orang sih. Tenaga kasih habis. Bapak, permisi. Oke teman-teman, kita naik ojek menuju ke Desa Wewe. Dari sini berapa menit Mas? Setengah jaman dari sini. Oke, yuk kita lanjut. Permisi, Ustaz Lutfi. Assalamualaikum.
Oke teman-teman, sebuah pengalaman yang luar biasa sekali bisa berkunjung dan belajar banyak hal dari masyarakat Kampung Ali ini. Dari mereka-mereka inilah saya belajar makna ikhlas dan arti syukur yang sesungguhnya. Dalam keterbatasan mereka masih berdiri tegak menjaga akidah yang sudah mereka pilih. Wah, ini bikin merinding sih teman-teman. Dan ya, mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan membantu saudara-saudara muslim kita yang ada di Amadoban Timur ini lewat kolom donasi, supaya saudara-saudara muslim di sana juga merasakan kenyamanan beribadah seperti yang kita rasakan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.